Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam program BPK with Love bersama dengan saya Tony Chan, kita akan kembali untuk menjawab kerinduan setiap persekutuan doa yang karena masih di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, semua kita tinggal di rumah, kita semua bekerja dari rumah, berdoa dari rumah, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan juga dari rumah ya. Nah, dan ada satu tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yang sangat buat saya bisa menjadi satu sumber kekuatan buat kita, khususnya ketika kita sekarang sedang mengalami work from home ini ya, di rumah aja ini ya, karena kita mau tertib, karena kita mau membantu penyebaran virus COVID-19 ini ya. Dan saya akan membawakan tema kali ini yang saya beri judul adalah pergumulan pasti berlalu. Ya, percaya Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih, bahwa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Ya, pasti ada sesuatu. Mungkin Dia ingin mendidik kita. Saya yakin itu. Nah, tapi kan buat kita yang masih menginjak bumi ini melihat kondisi kan sepertinya mana bisa sih ya, ibarat sebuah kapal dan di depan kita ini ada ombak yang begitu sangat besar seperti ombak tsunami yang mau menghantam setiap kehidupan kita. Kita dalam kondisi terancam, kita dalam kondisi tidak aman, tidak nyaman, dan Tuhan katakan pergumulan pasti berlalu. Bagaimana cara Tuhan bisa memampukan kita untuk melewati setiap badai pergumulan masalah yang sedang dihadapi ini? Mari kita sama-sama bahas dari kitab Mazmur 126. Kita baca sama-sama ya. Oke, Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, saudara-saudari terkasih, dimanapun Anda berada, bacaan yang baru saja kita baca, yang ditulis oleh pemazmur, ada dua hal penting. Ya, yang pertama, pemazmur sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi di ayat 1-3, pemazmur seperti membayangkan masalah ini berakhir. Sehingga dia menulis, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Nah, di dalam 3 ayat ini ada sesuatu kekuatan yang ketika saya membaca ayatnya ini merupakan suatu kekuatan yang saya yakin ini berasal dari Tuhan. Mari kita lihat ujung dari perjalanan pandemi COVID-19 ini. Saya yakin sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur, keadaan kita mungkin sama seperti nanti orang yang bermimpi, baru bangun dari mimpi buruk. Ya. Dan ketika pandemi betul berakhir, yang akan keluar dari mulut kita adalah apa? Tawa. Dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ya. Pemazmur sudah mengimani itu. Dan ini juga akan kita imani, bahwa kita akan segera keluar dari pandemi ini dan kita akan bersorak-sorai, kita akan bersukacita. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat. Pemazmur bisa mengatakan seperti itu karena dia menulis seperti ini. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Maksudnya apa? Pemazmur tidak hanya mengandaikan wabah itu berakhir, pergumulan itu berakhir, badai masalah itu berakhir, tapi pemazmur juga tahu bahwa setiap orang yang di dalam Tuhan bisa melewati itu semua karena Tuhan berperkara terhadap orang-orang itu. Nah, percayalah ketika kita sekarang sedang mengalami kondisi seperti sekarang ini, ya, Tuhan akan melakukan perkara besar terhadap hidup kita. Ya, dan bahkan di ayat 3 dikatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Nah, ini adalah salah satu keutamaan yang perlu digarisbawahi. Ya, maka kita bersukacita. Walaupun ujung pandemi itu belum kita lihat, walaupun akhir dari penderitaan ini belum bisa kita lihat, tapi pemazmur mengajak kepada kita untuk bersukacita. Karena ketika kita bersukacita, maka Tuhan akan melakukan perkara besar buat kita. Amin, saudara. Nah, lalu itu yang pertama. Ya, lalu yang kedua, tahapan yang kedua, pemazmur mau mengajarkan kepada kita pada kesempatan di Mazmur 126 ini bahwa apa yang mesti kita lakukan selama wabah ini berlangsung. Selama pandemi ini berlangsung, apa yang perlu kita lakukan? Dikatakan begini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat 4. Mau mengatakan apa? Berdoa. Pemazmur di sini kan seperti sedang berdoa ya. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti Engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pertama-tama, Anda harus berdoa. Ya. Berdoa setiap hari kepada Tuhan. Lalu ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, ini yang menarik. Yang kedua, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Buat saya, kalau saya sebelum wabah pandemi ini, saya melihat ayat ini, mana bisa sih dalam kondisi susah kok kita menabur, terus menuainya kapan gitu ya? Apa yang dituai kalau kita tabur pada saat zaman susah? Saya membayangkan begini, orang musim lagi jelek gitu ya, bukan musim menabur, tapi firman Tuhan katakan, ayo kita menabur, nanti kita akan menuai. Mana bisa gitu ya? Kalau manusia kan kita berpikir seperti itu. Tapi ternyata pemazmur mengatakan seperti itu, saudara, kepada kita. Ya, mari kita tetap menabur dengan mencucurkan air mata. Maksudnya apa? Di dalam kesedihan, dalam arti kita sekarang sedang bersedih. Sekali lagi, mungkin ada yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap COVID-19 ini. Dan yang sangat dirasakan adalah pasti dampak dalam bidang ekonomi, betul? Nah, ketika kita sedang mengalami suatu masalah ini, ya, jangan lalu kita berhenti untuk bekerja, jangan kita berhenti untuk menabur. Tuhan dan pemazmur tidak menyuruh kita untuk tidak menangis. Dia tidak bilang jangan cengeng loh, enggak. Tapi bagaimana di dalam kesedihan kita, di dalam keterpurukan kita saat-saat ini, kita tetap menabur dengan mencucurkan air mata. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan sampai keluar kata-kata yang negatif. Jangan sampai pikiran kita mulai berpikir-pikir yang negatif. Jangan sampai hati kita dirundung dengan duka cita, hati kita dirundung dengan kekhawatiran, hati kita dirundung dengan hal-hal yang menyakitkan. Tapi mari kita tetap menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur itu kan sesuatu yang baik ya. Oke. Saya mencoba menerjemahkan artinya menabur dengan mencucurkan air mata adalah walaupun kondisi sulit, tetapi mulut ini selalu mengatakan hal-hal yang baik. Contoh, gimana pekerjaan? Puji Tuhan. Nah, contoh, tetap menabur. Walaupun mungkin kita menangis ngomong puji Tuhannya ya. Mungkin kita sedih ketika kita ngomong, ya syukur, puji Tuhan. Tetapi ini yang saya dapatkan, saudara. Ya, jangan sampai hati kita menjadi lemah, lalu menjadi sasaran dari iblis sehingga mau menjatuhkan kita.
Mari kita tetap menabur. Mari kita tetap berpikir positif. Ya. Mari kita imbangi berita-berita COVID-19 yang membuat kita menjadi berpikir negatif ini, kita imbangi dengan sabda Tuhan. Ini namanya sudah menabur, saudara. Ya. Dan pada akhirnya dikatakan apa? Maka akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa? Ketika pandemi ini berakhir, ketika wabah ini berakhir, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa? Kita tidak pernah sedikit pun keluar kata-kata cacian, makian, hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Kita akan bersorak-sorai seperti orang-orang yang menang. Karena walaupun kita dalam badai, walaupun kita dalam pergumulan, tapi hatiku tetap bersuka cita. Dan ketika pandemi ini berakhir, kemenangan itu akan dirasakan begitu nikmat. Gitu ya. Nah, lalu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Berdoa. Yang kedua, menabur. Ya. Nah, yang ketiga apa? Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang ketiga apa? Berjalan maju sambil menabur benih. Ya, berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Artinya apa? Kehidupan rohani kita harus semakin maju di dalam Tuhan. Artinya apa? Cara hidup kita atau perilaku kita atau segala sesuatu dalam pekerjaan juga harus lebih maju. Kita tetap harus berjalan maju. Jangan jadikan pandemi ini menjadi satu alasan kita untuk diam di tempat atau bahkan mungkin untuk mundur. Tapi justru jadikan momen pandemi ini untuk kita tetap terus berjalan maju. Mari kita belajar hal-hal baru. Apa yang kita bisa lakukan selama kita berada di rumah? Mari kita banyak belajar hal-hal baru, berjalan maju. Bagaimana cara kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Saya dapat banyak cerita kisah bagaimana pandemi ini membuat banyak orang lebih punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Banyak orang-orang yang selama pandemi ini jadi punya lebih banyak waktu untuk bersama dengan keluarganya. Ini yang saya katakan berjalan maju. Jangan mundur. Banyak orang justru karena pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang malah hidupnya setiap hari memuji dan menyembah Tuhan. Ikut PW online dan sebagainya, ikut misa streaming online setiap hari ada ya. Saya katakan, ini yang perlu kita lakukan. Lanjutkan, teruskan. Walaupun mungkin kita sambil meneteskan air mata, sambil menangis. Karena apa? Dikatakan, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa sih berkas-berkasnya? Berkas-berkas itu artinya apa? Kesaksian, saudara. Pada suatu hari nanti, saya yakin dan percaya, kalau kita tetap melakukan ketiga hal tadi, kita tetap berdoa, kita tetap menabur kebaikan, kita tetap berjalan maju. Dan ketika akhirnya kita keluar dari wabah pandemi ini, saya yakin akan menjadi suatu kesaksian yang luar biasa bagaimana perkenanan Tuhan terjadi di dalam hidup kita selama wabah COVID-19 ini. Ini yang saya maksudkan, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Akan ada banyak cerita yang disaksikan di persekutuan doa. Akan ada banyak kisah yang diceritakan dari satu keluarga kepada keluarga yang lain. Bagaimana penyertaan Tuhan selama wabah ini. Mari saudara-saudara terkasih, kita mau menghidupi ayat Mazmur 126 ini, bacaan ini, menjadi satu pegangan kekuatan buat kita. Agar kita semakin melekat kepada Tuhan. Ya, jangan menghindari atau jangan kita sembunyi dari masalah, tapi mari kita hadapi bersama Yesus. Nah, ada satu gambar yang menarik yang saya ingin bagikan kepada teman-teman semua. Ya, ada satu gambar yang menarik yang dimana di sini menggambarkan bagaimana Yesus berada di dalam sebuah kapal yang dimana badainya sedang mengamuk luar biasa.
Saya mau Anda membayangkan, Anda tetap berada di dalam kapal itu. Anda tidak menyerah dengan keluar dari kapal, tetapi Anda tetap stay di kapal itu. Anda tetap mendayung. Gak tahu Anda melihat nggak? Itu saya melihat ada gambar, ada salah seorang murid yang masih memegang dayung. Anda tetap mendayung. Anda tetap membuka layar. Kalau kapal kan ada perahu layar, ada layarnya, ya. Anda tetap bekerja, Anda tetap menabur kebaikan, dan Anda tetap berjalan maju. Kapal ini tetap harus maju, saudara. Ya, walaupun susah, walaupun menderita. Tapi satu hal yang menarik dari gambar ini adalah apa? Ada Yesus sebagai nahkoda. Oleh sebab itu, saudara, untuk supaya kita mampu menjalani ketiga hal itu, ya, kita mampu berdoa, kita mampu menabur kebaikan, dan kita masih tetap berjalan maju. Hadirkan Tuhan di dalam rumah Anda. Mari kita hadirkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Biarkan Dia yang memimpin kita serahkan perahu kehidupan kita. Apa masalah kita? Masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Biarkan Tuhan yang memimpin rumah tangga kita masing-masing. Dia tahu badai yang sedang terjadi. Dan Dia tidak memaksa kita untuk, maksud saya gini, Dia tidak berusaha untuk menghindar dari badai itu, tapi Yesus mengatakan pada saat ini, mari berjalan maju. Ayo tetap dayung. Perahumu dayung. Ayo tetap maju, ayo tetap menabur hal-hal yang baik. Dan tetap berdoa sambil bersuka cita. Saudara, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Saya yakin masalah sesulit apapun, pergumulan sesulit apapun, pasti kita akan mampu lalui bersama selama ada Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, akhir kata, marilah sama-sama kita menghidupi semangat dari Mazmur 126 ini. Tetaplah berdoa, tetaplah menabur, dan berjalan maju sambil terus bersuka cita. Karena saatnya akan tiba ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Maka mulut kita akan penuh dengan tawa dan sorak-sorai. Dan kita semua akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Saya Tony Chen, undur diri, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan seluruh keluarga Anda dimanapun Anda berada. Shalom.